Assalamualaikum, hai, saya Juwita. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian seputar hukum perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha itu ada dua, perkumpulan dan juga perusahaan. Menurut Van Zedelich Lichaman, perkumpulan adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam dunia bisnis atau dunia usaha seperti perserikatan perdata, firma, CV, dan juga PT. Unsur dominan perkumpulan yang dapat ditemukan dalam setiap bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan meliputi: yang pertama, adanya kepentingan bersama. Yang kedua, adanya kehendak bersama. Ketiga, adanya tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya kerjasama. Setelah itu, kita akan membahas perusahaan. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai perusahaan, maka terlebih dahulu kita membahas beberapa istilah dalam dunia bisnis. Yang pertama, perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1B, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba disebut perusahaan. Kemudian ada pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1C, pengusaha adalah setiap orang per orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Jadi pengusaha ini adalah salah satu profesi yang dicita-citakan banget nih sama kaum milenial. Kemudian yang ketiga ada usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh laba. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ada persyarikatan perdata atau mazhab. Sudah pada tahu belum persyarikatan perdata itu apa? Baiklah, yang pertama kita akan melihat pengertian. Pengertian mazhab dalam bahasa Indonesia perserikatan perdata atau dalam bahasa Belanda Burgerlijk Mazhab atau dalam bahasa Inggris partnership adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Ini terdapat pada pasal 1618 KUHD Perdata. Sesuatu yang disepakati untuk diserahkan tersebut disebut dengan inbreng. Jadi pengertian dari inbreng sendiri adalah bagian atau jumlah berupa uang, benda, ataupun tenaga baik secara lahiriah maupun kejiwaan yang dimasukkan ke dalam perseroan. Kemudian kita akan melihat cara mendirikan mazhab. Pada dasarnya pendirian mazhab cukup dilakukan secara lisan karena menurut pasal 1618 KUH Perdata tidak mengharuskan cara pendiriannya secara tertulis. Tetapi suatu mazhab didirikan harus sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian. Yang ketiga, kita akan mengetahui peraturan pengurusan mazhab. Dalam suatu mazhab, apabila tidak diatur secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian pendirian, maka terhadap mazhab berlaku peraturan pengurusan yang diatur dalam pasal 1639 KUH Perdata, yang meliputi: yang pertama, para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan pengurusan bagi sekutu lain. Yang kedua, pengurusan harus memberikan manfaat atau hasil bagi semua anggota. Yang ketiga, perbuatan base hiking harus dengan persetujuan semua sekutu. Kemudian yang keempat, kita akan melihat pembagian keuntungan dan kerugian mazhab.
Dalam pasal 1633 KUH Perdata, ayat 1 menyatakan cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada satu orang sekutu saja karena akan melanggar asas kemanfaatan bersama atau kerjasama. Dan ayat 2 menyatakan, tetapi sebaliknya, semua kerugian dapat dibebankan kepada seorang sekutu. Jika hal ini tidak diatur dalam akta pendirian, maka berlaku pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata. Pembagian harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian, pemasukan skill akan dinilai sama dengan pemasukan uang atau benda terkecil. Next, yang kelima kita akan membahas pertanggungjawaban mazhab. Pertanggungjawaban dalam mazhab diatur dalam pasal 1642 sampai pasal 1645 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, bila sekutu berhubungan dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga, walaupun dia mengatakan bahwa hubungan hukum tersebut untuk kepentingan persekutuan. Ini terdapat pada pasal 1644 KUH Perdata. Yang kedua, perbuatan sekutu baru mengikat sekutu lain bila nyata-nyata ada kuasa untuk itu dan hasilnya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan. Ini terdapat pada pasal 1642 KUH Perdata. Dan yang ketiga, bila sekutu tersebut mengatasnamakan persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga jika yang membuat kerugian adalah pihak ketiga. Ini terdapat pada pasal 1645 KUH Perdata. Yang keenam, kita membahas kekayaan mazhab. Kekayaan suatu mazhab terdiri dari yang pertama inbreng, yang kedua penagihan ke dalam kepada anggota sekutu terhadap bunga atas utang inbreng, yang ketiga uang ganti rugi dari sekutu yang berbuat kesalahan, yang keempat penagihan keluar ini ditujukan kepada pihak ketiga. Yang terakhir kita akan membahas tentang berakhirnya suatu mazhab. Suatu mazhab dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya benda atau objek mazhab. Yang kedua, pengakhiran oleh salah satu anggota. Yang ketiga, lampauannya waktu. Yang keempat, pengakhiran oleh hakim dengan alasan sah. Misal, ada perselisihan antara sekutu, lalu dibawa ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan untuk mengakhiri persekutuan tersebut. Dan yang terakhir, selesainya perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan manfaat mazhab. Kemudian kita akan membahas seputar persekutuan firma. Persekutuan firma atau yang biasa disingkat FA. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertiannya. Firma dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Belanda Vennootschap onder firma atau dalam bahasa Inggris partnership adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ini terdapat pada pasal 16 KUHD. Jadi kesimpulannya, firma dapat dikatakan sebagai perserikatan perdata khusus. Dilihat karena yang pertama dapat menjalankan perusahaan, yang kedua dapat memakai nama bersama, yang ketiga mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk seluruhnya. Pertanggungjawaban pribadi untuk seluruhnya artinya tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi pada semua perikatan persekutuan meskipun dibuat oleh sekutu lain. Next, yang kedua kita akan membahas cara mendirikan firma. Terlebih dahulu kita mengetahui unsur menjalankan perusahaan pada firma. Unsur menjalankan perusahaan merupakan unsur mutlak yang harus dilaksanakan oleh firma dan tunduk pada ketentuan tentang kewajiban perusahaan pada umumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 membuat dokumen perusahaan, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mendaftarkan perusahaannya pada daftar perusahaan. Cara mendirikan firma. Yang pertama, firma dapat didirikan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, jika tertulis harus dengan akta resmi. Namun demikian, fungsi akta bukan syarat utama tetapi hanya alat bukti saja mengenai eksistensi firma. Yang ketiga, aktanya harus didaftarkan dan diumumkan di majalah resmi.
Next, kita membahas tentang kekayaan terpisah pada firma. Seperti halnya mazhab, praktek firma juga mempunyai kekayaan terpisah, namun KUHD belum mengakui firma sebagai badan hukum. Hanya seorang ahli, Profesor Agents, yang berpendapat firma ialah badan hukum karena adanya kekayaan terpisah ini dan para sekutu bersama yang dinyatakan berhak menyandang hak dan kewajiban hukum. Yang ketiga dari bentuk-bentuk perusahaan ada persekutuan komanditer atau biasa kita kenal CV. Pertama kita akan melihat pengertian CV. Persekutuan komanditer dalam bahasa Indonesia atau Commanditair-Vennootschap dalam bahasa Belanda atau Limited Partnership dalam bahasa Inggris adalah persekutuan antara seorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Dengan demikian, persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma bagi sekutu firma dan pada saat yang sama juga merupakan persekutuan komanditer bagi sekutu yang hanya menyerahkan uang. Yang kedua, kita akan membahas tentang persekutuan CV. Persekutuan komanditer berdasarkan pasal 19 sampai dengan 21 KUHD, jenis sekutu dalam persekutuan komanditer terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekutu kerja, sekutu aktif, sekutu komplementer atau sekutu pengurus. Sekutu aktif ialah sekutu ini berhak memasukkan modal dan sekutu ini bertugas menjalankan perusahaan, berhubungan hukum dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab sekutu ini ialah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan sesuai dengan pasal 18 KUHD. Jika lebih dari satu orang harus berpedoman kepada pasal 17 KUHD. Jenis sekutu dalam persekutuan komanditer yang kedua adalah sekutu tidak kerja atau sekutu pasif atau sekutu diam. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. For your information, biasanya sekutu ini hanya memasukkan uang atau modalnya saja kepada persekutuan. Yang kedua, tanggung jawab sekutu terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu komplementer berupa bahir atau kepengurusan. Jika larangan tersebut dilanggar, maka tanggung jawab sekutu komanditer atau sekutu diam sama dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif, yakni secara pribadi untuk keseluruhan. Yang ketiga, kita akan melihat cara mendirikan CV. Pada dasarnya masih sama dengan firma dan mazhab. Akan tetapi dalam praktek selalu dibuat dengan akta notaris, demikian pula mengenai syarat pendaftaran dan pengumuman maupun kewajiban pembukuan sama seperti firma. Yang pertama ada bihir atau pengurusan. Yang berwenang melakukan bihir ialah sekutu kerja. Jika sekutu komanditer melanggar ketentuan sebagai sekutu diam dan bertindak seperti sekutu kerja, sanksinya ia akan dipertanggungjawabkan seperti sekutu kerja. Yang kedua, kekayaan terpisah. Sama dengan firma, CV juga sudah mempunyai kekayaan terpisah, namun ia juga bukan badan hukum. Yang ketiga, tanggung jawab keluar prinsipnya ada pada sekutu kerja. Dan yang keempat, bubarnya CV ketentuannya sama dengan firma. Bentuk-bentuk perusahaan yang terakhir ada perseroan terbatas atau biasa disingkat PT. Pertama, kita akan melihat pengertian dari PT. PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1.
Kemudian macam-macam PT. Undang-Undang PT membedakan adanya dua jenis PT. Yang pertama, PT terbuka. Biasanya di belakang nama PT diberi tanda TBK dan biasanya go public lewat capital market. Contoh PT terbuka yang ada di Indonesia adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kemudian ada PT tertutup. Salah satu contoh PT tertutup di Indonesia ialah Bakri Group. Yang ketiga, kita akan membahas modal PT. Kekayaan total seseorang atau suatu badan atau nilai total dari suatu usaha ekonomi, kekayaan usaha yang segera dapat diubah ke dalam bentuk kontan, bagian pokok dari pinjaman sebagai yang dibedakan dari bunga, bahkan sering diartikan sebagai sejumlah uang atau bagian nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan. Dalam PT dikenal 3 jenis modal. Yang pertama, modal dasar, modal maksimal di mana dapat dikeluarkan saham tanpa perubahan anggaran dasar. Yang kedua, modal ditempatkan, modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri. Yang ketiga, modal disetor, ialah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya. Undang-Undang PT menentukan pasal 26 ayat 1, PT harus mempunyai modal dasar minimal 20 juta kecuali PT bank atau lembaga keuangan non-bank. Dari modal dasar tersebut paling sedikit 25% harus telah ditetapkan. Yang kedua, pasal 26 ayat 2, setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Dan pasal 26 ayat 3, pada saat pengesahan PT, seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Yang ketiga, kita akan membahas saham PT. Di dalam PT dikenal jenis-jenis saham di dalam praktek lain, antara lain yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang diberikan kepada setiap orang yang memasukkan inbreng uang kepada PT. Yang kedua, saham utama. Saham ini memberikan kepada pemegangnya hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan atau saldo pada waktu PT bubar. Yang ketiga, saham utama kumulatif. Saham ini memberikan kepada pemegangnya hal lebih daripada saham utama. Di samping mempunyai hak atas keuntungan atau saldo seperti saham utama, masih diberi hak atas dividen tunggakan. Dan yang keempat, ada saham prioritas. Saham yang memberi hak kepada pemiliknya hak bicara khusus dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, yang biasanya mempunyai kekuatan mutlak. Yang kelima, ada saham pendiri. Saham ini diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa para pendiri PT. Dan yang keenam, ada saham bonus. Saham yang diberikan kepada pemegang saham biasa tanpa ada setoran uang tunai lagi atau benda lain sebagai ganti hak menagih kepada PT atas dana cadangan atau kelebihan dari modal yang ditempatkan. Kemudian kita akan membahas tentang organ PT. Organ PT terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ PT yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris. RUPS biasanya diadakan di tempat kedudukan PT atau di tempat usaha dijalankan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang kedua, ada direksi. Ialah organ PT yang bertugas melakukan pengurusan PT demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Direksi sendiri diangkat oleh RUPS, kecuali direksi pertama yang pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendirian. Yang ketiga, komisaris adalah organ PT yang bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi, memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan PT. Itulah 3 organ penting dalam PT menurut Undang-Undang PT Pasal 1 Ayat 2. Yang keenam, kita akan membahas mengenai penggabungan. Istilah-istilah dalam PT antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada merger, adalah suatu perseroan atau lebih menggabungkan diri kepada perseroan yang telah ada, dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Next, yang kedua ada konsolidasi, ialah satu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncullah suatu perseroan baru. Dan yang ketiga, akuisi, ialah pengambilan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan dengan mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam pengambil alihan perseroan lama tetap ada yang beralih hanyalah kepemilikannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas pembubaran PT. Suatu perseroan terbatas dapat saja bubar atau dibubarkan karena alasan-alasan sebagai berikut. Keputusan RUPS. Yang kedua, jangka waktu berdirinya berakhir. Dan yang ketiga, penetapan pengadilan. Apabila suatu perseroan terbatas yang dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS, maka setelah ada keputusan tersebut, kemudian diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Likuidasi meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran hasil likuidasi kepada kreditor, dan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Pengusaha adalah orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dalam melakukan segala kegiatan perusahaannya, ia tidak dapat melakukan seorang diri. Ia pasti meminta bantuan kepada orang lain maupun menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Yang merupakan pembantu dalam penyelenggara perusahaan antara lain 1. Pengurus filial. Ialah orang yang bertugas mewakili pengusaha dalam segala urusan yang berhubungan dengan cabang perusahaan. Dalam istilah sehari-hari, pengurus filial ini dikenal dengan pimpinan cabang. Yang kedua ada pemegang prokurasi, ialah orang yang diberi kekuasaan penuh oleh pengusaha untuk memajukan usaha perniagaannya. Ia merupakan wakil pimpinan perusahaan atau yang biasa disebut manajer. Adapun jabatannya dalam perusahaan bisa merupakan kepala bagian ataupun direktur yang mengepalai salah satu bidang dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pimpinan perusahaan. Biasanya jabatan pimpinan perusahaan adalah sebagai direktur utama, sedangkan di bawahnya adalah direktur-direktur yang merupakan pemegang prokurasi. Sedangkan pembantu penyelenggara perusahaan ada juga yang termasuk ke dalam pedagang perantara. Yang pertama ada pekerja keliling atau biasa disebut sales. Ialah orang yang bertugas memperluas dan memperbanyak perjanjian jual beli antara pengusaha dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada agen perniagaan. Perbedaannya dengan pekerja keliling ialah agen perniagaan berdiri sendiri terlepas dari pengusaha. Bahkan agen ini biasanya merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Agen perniagaan ini merupakan orang yang berada di luar hubungan perburuhan dengan pengusaha. Yang ketiga ada makelar, ialah seseorang yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian seperti menjual dan membeli obligasi, menjual dan membeli surat-surat wesel, dan lain-lain. Adapun tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan lelang terbuka dan tertutup, menyediakan contoh-contoh barang yang diperjualbelikan, menyeleksi jumlah barang yang diperjualbelikan, dan lain-lain.
Yang keempat, komisioner. Ialah orang yang menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup perjanjian atas nama atau firmanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah provisi tertentu. Dengan demikian, komisioner bertindak sebagai pihak dalam perjanjian yang dilakukannya tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk badan usaha dan juga perusahaan, serta pedagang-pedagang perantara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Juwita Sudirman. Jangan lupa subscribe. Bye!